Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Pada waktu itu murid-murid berkumpul. Jadi tidak hanya para rasul, murid-murid yang lain juga berkumpul. Dan tiba-tiba ada angin besar. Angin besar ini adalah satu gerakan yang tidak biasa. Karena tidak pernah ada yang bisa menduga kapan angin datang. Kecuali angin yang kita buat sendiri. Tidak ada yang tahu. Dan ini angin besar. Dan Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Lidah api ada di mana-mana, di atas diri para murid. Kalau kita lihat di gambar-gambar kuno, biasanya gambarnya adalah ada lidah api di atas kepala. Tapi meskipun di atas kepala, ia tidak membakar. Sebab roh Tuhan memang tidak membakar badan kita. Badan kita bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Tapi Tuhan tidak menghukum semasa kita masih hidup. Badan tidak perlu dihukum. Yang menghukum badan adalah hukum negara. Atau mungkin orang-orang lain yang merasa berhak untuk menghukum. Karena Tuhan tidak menilai badan kita. Badan yang sama bisa berbuat jahat sekali, dibenci semua orang, mungkin dipenjarakan seumur hidup, atau mungkin dibunuh. Tapi selama badan ini masih hidup, ia masih bisa berbuat baik. Karena badan hanya alat saja. Sama seperti alat-alat yang lain. Kalau alat-alat yang lain ada sedikit kekurangan, ada spare part yang kurang sehingga kerjanya tidak maksimal, kadang-kadang meleset juga, ia bisa diperbaiki, ia bisa berfungsi lagi. Bahkan orang-orang Indonesia terkenal mampu mengadakan kanibalisme. Maksudnya apa? Mengambil spare part dari barang lain, pasang di situ.
masih berguna. Karena itu badan tidak dihukum. Karena badan masih bisa berguna. Roh Kudus datang berupa lidah api. Ia tidak membakar badan, tetapi ia membakar semangat para murid. Dan kita melihat mereka segera saja berbicara, dan semua orang mengerti apa yang mereka bicarakan, meskipun beda-beda bangsa, beda-beda bahasa. Dan dikatakan, dilukiskan tadi, sangat hidup, bahwa orang-orang berdatangan. Dari mana mereka tahu ada orang sedang berbicara dalam bahasa mereka? Tidak ada yang tahu sebenarnya. Tapi mengapa mereka berdatangan? Sebab mereka juga disentuh oleh roh. Rohlah yang menuntun mereka berkumpul mendengarkan kesaksian para murid tentang Yesus Kristus. Di media sosial ada banyak hal-hal yang menjadi viral. Itu kenapa? Ada yang sudah menonton, kasih tahu temannya, dari mulut ke mulut, akhirnya jadi banyak orang melihat. Itu media sosial. Zaman dulu tidak ada media sosial. Tidak ada juga loudspeaker. Jadi tidak ada suara yang keluar sebenarnya. Tapi mereka datang karena digerakkan oleh Roh Kudus. Kita hari ini yang mengikuti misa secara tatap muka, dan juga teman-teman di mana saja yang mengikuti misa secara online, kita juga digerakkan oleh Roh Kudus. Sebelumnya sudah disebarkan linknya kemana-mana. Berapa orang yang nonton? Kita tidak tahu. Tapi yang nonton ini adalah orang-orang yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Kita ke gereja juga, meskipun kadang-kadang membosankan. Kadang-kadang khotbahnya sangat tidak menarik. Tapi kita masih bertahan di sini. Kenapa? Karena kita digerakkan oleh Roh Kudus. Ada orang yang ngantuk. Kenapa ngantuk? Bisa jadi memang khotbahnya tidak menarik. Bisa juga karena memang tidak melakukan persiapan dengan baik. Tidurnya kemalaman, bangun buru-buru, masih kurang tidur, yang ngantuklah. Orang yang bersemangat, dia akan mendengarkan meskipun tidak menarik. Karena kita datang ke misa bukan hanya untuk khotbah. Nah, orang-orang itu mendengarkan para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mungkinkah itu terjadi? Pada saat itu mungkin. Itu adalah satu mujizat, satu keajaiban. Tapi apakah zaman sekarang masih relevan? Masih mungkinkah kita berbicara dalam bahasa banyak orang? Artinya kita berbicara satu bahasa, tapi banyak orang mengerti, banyak orang menerima, banyak orang setuju. Bisa ketika kita berbahasa kasih. Ketika kita melakukan satu perbuatan kasih. Orang agama apapun juga, bangsa apapun juga tahu bahwa itu adalah kasih. Hanya dengan melihat dan merasakan saja. Kita tersenyum sama orang. Ada orang di depan kita. Dia tidak kenal kita. Kita juga tidak kenal dia. Tapi kita tersenyum. Apakah dia akan anggap bahwa kita sedang menghina dia atau mengganggu dia? Saya pikir tidak. Kalau lihat orang, lihat mata orang, kemungkinan masih orang merasa tersinggung. Kalau Anda tersenyum, saya pikir tidak. Kecuali dia sedang sewot, sedang emosi, kalau tersenyum pada dia, mungkin dia akan merasa diganggu. Senyum adalah bahasa kasih. Baru senyum. Apalagi kita dengan sungguh-sungguh kita menolong orang. Ada orang sedang mengalami bencana dan kita datang untuk menolong dia tanpa segala macam atribut. Oh, ini dari Katolik, ini dari mana. Maka saya selalu tidak suka kalau ada dalam satu acara ada pemberian hadiah atau dana atau sumbangan, saya disuruh menyerahkan dan harus foto-foto. Saya tidak suka itu. Kenapa harus difoto? Pertanyaan saya. Oh, dokumentasi. Dokumentasi bolehlah. Tapi kenapa ngotot kalau saya tidak mau? Tidak perlu. Nah, ketika saya memberikan sesuatu pada orang, tanpa orang lihat pun yang menerima akan merasa bahwa ini adalah bahasa kasih. Bahasa kasih ini bisa kita sampaikan kepada siapa saja. Dan sampai hari ini masih berlanjut.
Karena itulah Yesus katakan, kamu adalah saksi dan kamu harus bersaksi. Roh yang akan menghibur dan juga menguatkan kamu. Artinya apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu tidak berakhir begitu saja. Sampai hari ini dia masih terus berlanjut ketika kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya lagi, ya tidak berlanjut lagi. Saya seringkali merasa terharu, juga pagi ini sangat terharu melihat petugas gereja yang pagi-pagi sudah datang mengatur orang masuk dan keluar, mengatur umat, harus cuci tangan, harus mendeteksi suhu tubuh. Kemudian dalam gereja juga diatur oleh aser. Ibu Lucy bermain musik dengan sangat baik. Raymond tadi bernyanyi juga luar biasa sekali. Lektor-lektris kita, luar biasa. Para mistinar, semua petugas. Saya seringkali terharu. Berdasarkan apa gereja meminta mereka kerja seperti itu? Kami tidak punya dasar apa-apa. Apakah kami menggaji? Tidak sama sekali. Apakah kami menyenangkan mereka dengan pujian-pujian? Belum tentu dipuji. Apakah umat juga ikut mendukung? Belum tentu umat mendukung. Karena banyak orang yang hanya bisa kritik-kritik saja, disuruh maju sendiri tidak berani. Tapi mereka melakukan karena apa? Karena Roh Kudus menggerakkan mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah dibaptis, tapi belum tahu Roh Kudus seperti apa, saya kasih tahu, inilah Roh Kudus. Ketika kita tergerak untuk melayani Tuhan, meskipun ada banyak halangan, ada banyak penderitaan, ada banyak kritikan, tapi kita masih mau melakukannya, itulah Roh. Coba lihat para tenaga medis yang saat ini merawat orang-orang yang kena COVID. Itu resiko nyawanya sangat besar. Apakah ada jaminan bahwa mereka, karena mereka merawat orang COVID, lalu mereka sendiri sehat? Tidak ada jaminan. Begitu banyak tenaga medis yang gugur karena melakukan tugasnya. Siapa yang menggerakkan mereka? Orang yang tidak punya iman akan mengatakan, ya mereka sudah terikat sumpahnya sih. Kalau tidak melakukan ya tidak bisa, karena ada sumpah. Itu orang tidak beriman yang ngomong. Oh mereka terima bayaran besar. Tambah itu lagi omong kosong. Mereka melakukan sebagian besar, saya katakan sebagian besar, tentu ada sebagian kecil yang tidak benar juga. Sebagian besar karena digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan kita anggap, oh dia agamanya lain, tidak kenal Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus di agama dia. Roh Kudus tidak kenal agama. Agama itu adalah ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Tapi roh yang satu dan sama datang dari Allah Bapa. Dia datang kepada semua ciptaannya. Semua orang adalah anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Karena itulah semua orang dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, itulah tanda ada roh Tuhan di dalam diri kita. Roh kebaikan, roh kebenaran. Semoga pada hari Pentakosta ini, roh kita semakin diperkuat. Bukan hanya bangga-bangga bisa bahasa roh. Bukan hanya bangga-bangga rajin pelayanan. Tetapi juga pantaslah kita berbangga jika suatu hari kelak kita meninggal dunia. Tuhan mengatakan, masuklah hamba yang setia, engkau pantas menerimanya. Nah, itu boleh kita banggakan. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.